Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimah, para mustami'at yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan pembahasan prinsip dalam mempelajari ilmu agama. Kemarin atau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang kedua, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena memang salah satu sebab terjadinya penyimpangan adalah su'ul fahmi, jeleknya pemahaman, sehingga seseorang bisa saja dia berargumen dalam beragama dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya keliru, pemahamannya tidak benar, sehingga terjatuhlah dia dalam kesesatan. Dan ini telah berlalu penjelasannya. Nah, dan kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tidak boleh taklid atau ta'assub terhadap madhab tertentu. Nah, taklid itu pengertian bebasnya adalah membebek atau mengikuti sesuatu secara buta. Apapun yang dikatakan oleh seseorang kita ikut tanpa kita tahu dasar hukum pijakan yang dijadikan oleh orang tersebut. Itu namanya taklid. Mengikuti sesuatu tanpa mempunyai pembahasan ilmiah. Itulah pengertian taklid. Adapun ta'assub adalah fanatisme atau fanatik. Ta'assub itu fanatik. yakni
seseorang dalam beragama, itu dia tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dasar hukumnya. Dan juga tidak boleh dia fanatik secara berlebihan terhadap mazhab tertentu. Nah, kenapa? Karena yang namanya mazhab itu adalah pemikiran atau pandangan dari seorang ulama, seperti mazhab Syafi'i, pendapat atau pandangan-pandangan dari Imam Syafi'i dalam persoalan agama, baik ibadah maupun akidah. Begitu pula mazhab Hanafi adalah pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah terhadap persoalan agama, baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah. Begitu pula mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan seterusnya. Artinya, pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh seorang imam itu bisa benar dan bisa juga salah atau keliru. Karena memang manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Nah, kalau keadaannya para imam yang mengeluarkan pendapat-pendapat tersebut juga adalah manusia biasa yang bisa mereka benar dan dalam keadaan tertentu bisa mereka keliru, maka tidak layak untuk kita fanatik secara membagi buta kepada mereka. Tetapi sikap yang paling benar adalah kita mengikuti mereka pada apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita tidak mengikuti mereka pada apa-apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga yang menjadi patokan bagi kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Mazhab atau pendapat-pendapat para imam adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka sarana itu terkadang bisa keliru, sarana itu terkadang bisa benar. Nah, dari situ prinsip yang ketiga ini yang harus diperhatikan dengan baik, yaitu di dalam beragama tidak boleh taklid, yakni tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ada dasar ilmiah tentang. Ya, ini coba lihat ini sound system ini yang dia tidak benar ini. Coba perhatikan. Ya. Nah, baik. Dengan demikian, di dalam beragama, seseorang tidak boleh mengikuti sesuatu secara membagi buta dengan pengertian, dia tidak boleh mengikuti tanpa mengetahui dasar hukumnya atau tanpa mempunyai pembahasan ilmiah tentang. Dan juga dia tidak boleh fanatik terhadap mazhab tertentu secara berlebihan.
Nah, kenapa? Karena kalau seseorang dia beragama dengan cara taklid atau fanatik yang berlebihan, maka ini adalah merupakan salah satu sebab sesatnya seseorang, dan dia merupakan prinsipnya orang-orang kafir Quraisy dalam menolak dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang dibangun di atas pembahasan ilmiah, agama yang melarang pemeluknya dari sikap bodoh, dilarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya dasar pengetahuan tentangnya. Yani ikut-ikutan itu tidak boleh. Ikut-ikutan dalam masalah agama itu haram. Dalam masalah dunia saja dilarang. Ada orang sama-sama berdiri nonton poni misalnya. Lalu dia asik cerita-cerita, tiba-tiba orang teriak. Dia ikut teriak lagi. Lucu tidak? Lucu. Itu namanya ikut-ikutan. Tidak tahu orang teriak itu apa. Teriak kalah atau teriak menang. Teriak poinnya bertambah apa tidak. Apa? Ikut-ikutan. Dalam masalah dunia saja dilarang. Apalagi dalam masalah akhirat. Dalam persoalan agama, demikian pula. Tidak boleh. Bagi seseorang untuk ikut-ikutan yang dia tidak mempunyai pengetahuan tentang. Karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak nanti ketika seseorang dia beragama, dia melakukan suatu bentuk ibadah, atau dia beragama dengan satu bentuk peribadatan, atau ritual-ritual agama yang dia lakukan, tapi dia sendiri tidak pernah tahu apakah ritual yang dia lakukan ini Rasulullah mengajarkannya atau tidak, ataukah ayat Al-Quran pernah menerangkannya atau tidak. Dia hanya sekedar melihat orang-orang melakukannya dan dia pun ikut melakukannya, maka orang yang demikian ini di hari kiamat nanti dia akan ditanya oleh Allah tentang pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa engkau lakukan amalan ini? Oh, saya tidak tahu ya Allah, karena saya lihat orang banyak melakukannya, maka saya pun ikut. Oh, tidak boleh. Kenapa kamu lakukan amalan ini? Kenapa kamu tidak beramal seperti itu? Katakan, oh ya Allah, karena saya tidak mendapatkan keterangan dari para ulama yang mengatakan ini boleh. Ya Allah, saya tidak melakukan ini karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan. Nah, dia punya dalil, dia punya hujjah, punya bukti di sisi Allah yang dapat dia bertanggungjawabkan. Nah, sebab itu kita lihat ya. Fanatik yang berlebihan dan taklid adalah merupakan prinsipnya orang-orang kafir. Sejak zaman dulu, yang dengan prinsip tersebut, mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, inna dinahum mabniyun ala usulih a'zamaha at-taqlid fa huwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Sesungguhnya agama orang-orang jahiliyah dibangun di atas beberapa prinsip. Prinsip yang paling besar adalah taklid, mengikuti sesuatu secara buta, tidak punya dasar dalil. Itu
adalah prinsipnya orang-orang jahiliyah. Maka taklid adalah kaidah yang paling besar bagi semua orang kafir. Sejak generasi awal mereka dan generasi akhirnya. Jadi karena mereka mengikuti kebiasaan, mengikuti sesuatu tanpa punya ilmu, menyebabkan mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 21, yaitu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Jadi kalau kita katakan kepada mereka, ikuti, ini Al-Quran mengatakan demikian. Ini sunnah Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surat sekian ayat sekian demikian. Amalannya begini dan ini tidak boleh. Dan yang boleh adalah begini. Rasulullah melarang yang ini dan Rasulullah membolehkan yang ini. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang yang demikian dan membolehkan yang demikian. Mereka mengatakan, oh tidak. Cukup bagi kami apa yang kami dapati pada bapak-bapak kami. Pada leluhur-leluhur kami. Jadi mereka menolak kebenaran karena mereka bertaklid dan fanatik terhadap warisan leluhur. Mereka fanatik kepada warisan leluhur. Mereka taklid kepada warisan leluhur. Akhirnya mereka menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang yang demikian. Allah Tabaraka wa ta'ala melarang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidak pantas bagi laki-laki dan yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak layak, tidak pantas bagi lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan bagi mereka, akan masih ada pilihan lain bagi mereka. Kadang-kadang orang-orang yang mengaku dirinya Islam, kita katakan kepadanya, Rasulullah mengatakan demikian. Dia katakan iya, enggak enak. Bagaimana? Penduduk kita sudah katakan begini. Dari dulu-dulu nenek-nenek kita lakukan begini. Dari dulu-dulu kakek-kakek kita juga lakukan begini. Jadi enggak enak. Sudahlah, tinggalkan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Tinggalkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan ikutilah apa yang diwariskan oleh leluhur. Emangnya agama ini punya leluhurnya? Agama ini punya Allah. Agama ini punya Allah. Dan yang membawa agama kepada kita adalah Rasulullah. Jadi beragama harus mengikuti keinginan Allah dan mengikuti keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengikuti keinginan leluhur. Tidak boleh mengikuti pilihan yang lain di luar daripada ketetapan Allah dan Rasul. Dan kebanyakan manusia dengan sikap mereka yang demikian itulah menyebabkan mereka menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Kita sampaikan kepada mereka ayat Al-Quran, mereka tidak mau. Kita sampaikan kepada mereka hadis Rasulullah,
Mereka tidak mau. Alasannya apa? Bertentangan dengan adat istiadat. Sebenarnya engkau ini beragama atau engkau animisme? Kalau engkau beragama, maka tidak ada pilihan lain bagimu kecuali dalam menjalankan agama, engkau wajib mengikuti keinginan Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau engkau animisme, ya sudah, tinggalkan Al-Quran dan tinggalkan Sunnah Rasulullah dan ikuti budaya animisme. Maka begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah di sini menerangkan kepada kita bahwa jalan yang membentengi manusia dari kesesatan itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi orang yang ingin selamat dalam beragama, dia tidak boleh fanatik kepada siapapun, kecuali dia harus fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak boleh fanatik kepada siapapun? Iya, karena mereka itu semua adalah manusia biasa, yang kadang benar, kadang salah. Sebab itu kalau ditanyakan, Ustaz ini madhab apa? Katakan saya ini madhabnya madhab Rasulullah. Nah, karena Rasulullah ketika diutus kepada manusia itu Rasulullah tidak bermadhab. Apa Rasulullah bermadhab? Rasulullah tidak bermadhab. Madhab-madhab ini baru datang itu ketika di kalangan para imam-imam. Mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian lalu Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad, dan seterusnya para imam yang lainnya itu adalah mereka setelah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum, lalu murid-murid mereka mengikuti pendapat-pendapat mereka, maka terbentuklah mazhab. Paham ya? Tapi sebelum itu tidak ada yang namanya mazhab. Semua Abu Bakar Siddiq mazhab apa kira-kira? Umar bin Khattab mazhab apa? Kalau Umar bin Khattab mazhab Maliki, sementara Umar bin Khattab sudah meninggal, Imam Malik belum lahir. Ya. Begitu juga Utsman bin Affan mazhab apa? Ya, jadi mereka itu adalah mereka beragama dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat-pendapat para ulama untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang dinamakan dengan madhab, itu adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sarana itu bisa benar dan juga bisa keliru. Maka kita tidak boleh fanatik secara membagi kita kepadanya. Tapi kita hanya boleh berfanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kapan ketika pendapat seorang imam selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pegang. Kapan ketika pendapat seorang imam keliru dari Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat itu kita tinggalkan. Sebab itu, para imam-imam tersebut sendiri, mereka berwasiat kepada kita. Di antaranya Imam Abu Hanifah. Beliau pernah berwasiat, "Idza sahhal hadithi fahuwa madhabi." Kalau ada satu hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi ini artinya apa? Imam Abu Hanifah menuntut kita supaya beragama dengan hadis. Iya. Begitu juga Imam Abu Hanifah mengatakan kepada kita, "La yahillu li ahadin ayyakhudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu." Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami selama dia belum tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut.
Artinya selama dia belum tahu pendapat kami itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas Al-Quran atau sunnah yang sahih. Kalau dia belum tahu, tidak halal bagi dia untuk mengambil pendapat kami. Artinya apa? Artinya Imam Abu Hanifah mengisyaratkan kepada kita bahwa kita dalam beragama itu harus menghidupkan budaya ilmiah. Dalam persoalan dunia saja kita ilmiah. Coba saja soal tes itu kalau dikerjakan sembarangan, dapat 0. Iya. Kalau tidak ilmiah, tidak teliti dalam mengerjakan soal tes, apalagi kali-kali, ya, matematika, fisika, kimia misalnya, itu bisa dapat 0 besar. Apalagi perkara agama. Harus ilmiah. Jangankan itu, kita kalau beli barang di toko saja kita ilmiah, teliti. Barang ini sudah kadaluarsa atau belum? Tanggal kadaluarsanya kapan? Produknya asli apa palsu? Jangan-jangan ini barang KW, barang bajakan, dan seterusnya. Kita teliti. Teliti apa tidak? Teliti ketika membeli. Kilonya pas apa tidak? Kadang-kadang ada perbedaan beberapa ons saja kita tinggalkan toko tersebut. Kita cari tokonya yang tepat timbangannya. Teliti apa tidak? Teliti dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Dalam urusan dunia orang bisa teliti. Dalam urusan agama orang malas tahu. Dan aneh. Insya Allah ya. Lebih parah lagi orang sembarangan ngomong dalam urusan agama. Saya semalam disampaikan berita bahwa ada orang ceramah, katanya ceramahnya nanti kalau dikubur itu ditanya, sudah pernah kurus apa belum? Kalau sudah pernah, malaikat langsung peluk, sayang. La haula wala quwata illa. Emang malaikat itu bapakmu? Berwasiat kepadamu demikian. Jadi manusia seenaknya saja bohong. Dusta dalam urusan agama. Jangan, bahaya. Urusan agama ini kalau kita bohong itu neraka. Jangan terbiasakan bohong dalam urusan agama. Urusan dunia saja kalau kita bohong, orang tidak suka dengan kita. Apalagi urusan agama, kita bohong tentang Allah. Kita bohong tentang Nabi. Gimana? Saya jadi bingung. Ketika disampaikan berita kayak gitu, saya jadi bingung. Mungkin hadisnya ada di luar kulit buku. La haula wa la quwata illa billah. Orang tuh berani ngarang-ngarang tentang perkara agama. Maka hati-hati. Imam Abu Hanifah kemudian juga mengatakan kepada kita, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyaftiya bikalami. Haram bagi seseorang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan pendapatnya. Jadi kalau mau pegang pendapat seorang ulama, harus tahu dulu pendapat itu apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Nah, jadi ini para ulama menasihatkan kita supaya beragama ini harus teliti. Nah, sirah muslimah. Jangan asal-asalan. Jangan asal baik. Kalau kita berpendapat atau beragama dengan yang penting baik, maka Anda yakin tidak ada orang, tidak ada seorang manusia pun yang melakukan suatu praktik ibadah dan dia meyakini bahwa itu tidak baik. Pasti dia meyakini nggak baik, makanya dia lakukan. Iya. Coba tanya saja kepada orang Hindu di Bali karena kenapa dia sembah sapi. Pasti dia katakan itu baik. Iya. Kalau tidak baik, dia tidak lakukan. Lah orang sembah, apa orang yang meyakini bahwa ada anak Tuhan, ada bapak Tuhan, ada nenek Tuhan saja dia katakan itu baik. Kalau dia katakan tidak baik, dia tidak yakini. Paham ya? Jadi semua orang itu mengatakan itu baik.
Siapa saja yang dia beribadah dengan suatu jenis ibadah, pasti dia meyakini bahwa ibadah itu baik. Persoalannya bukan baik, tetapi persoalannya apakah Allah dan Rasulnya mensyariatkan atau tidak. Karena kalau baik, nanti orang pergi di gereja juga baik. Orang pergi di pura juga baik. Orang sembah pohon juga baik. Orang sembah sapi juga baik. Seperti di India. Semuanya kan baik. Dia beranggapan bahwa itu baik. Jadi bukan. Agama itu bukan itu. Tapi agama itu apa yang diatur oleh Allah dan apa yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan seenaknya. Tidak boleh seenaknya ngomong dalam urusan agama. Imam Malik rahimahullah mengatakan kepada kita, wasiat Imam Malik, innama ana basyarun, ukhti'u wa usibu, fanduru fi ra'yi, fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah, fakhuduhu, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah, fatrukuhu. Saya ini hanya manusia biasa, kata Imam Malik. Bisa salah dan bisa pula benar. Maka telitilah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah dia. Dan setiap pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat tersebut. Masya Allah. Jadi Imam Malik saja tidak mengajarkan kita supaya fanatik buta kepada Imam Malik. Padahal kita tahu Imam Malik itu ulama besar. Imam Malik itu ulama besar. Tapi Imam Malik tidak memerintahkan kita. Bahkan mengisyaratkan kepada kita saja tidak. Supaya fanatik kepada beliau itu tidak. Justru beliau mengisyaratkan kita supaya fanatik itu hanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga Imam Malik berkata, "Laisa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pendapatnya bisa diambil dan bisa pula ditolak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau hadis Rasulullah tidak boleh ditolak, mutlak untuk diambil. Kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadisnya ada di luar kuli buku, itu jangan ambil. Karena itu hadis karang-karang sendiri. Ya. Paham ya? Begitu juga Imam Syafi'i. Seorang imam yang pengikutnya paling banyak. Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimuna. Kaum muslimin telah sepakat. Anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yada'aha liqawli ahadin. Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang mengetahui dengan jelas suatu sunnah dari Rasulullah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena mengikuti pendapat seorang pun. Tidak boleh. Jadi kalau sudah ada sunnah, ikuti sunnah. Jangan tinggalkan sunnah, ikuti pendapat orang lain. Tidak boleh. Itu menurut Imam Syafi'i rahimana rahimahullah. Kemudian ma'asyiral mustami'at, pelajaran pada sore hari ini adalah satu pasal, satu pembahasan, yaitu pembahasan bahwa di dalam beragama tidak boleh taklid dan tidak boleh fanatik buta kepada mazhab tertentu. Paham ya? Paham ya? Muslimah. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.